Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Putri Rahmayani dengan NIM 09192450. Saya dari Prodi Perbankan Syariah Eksklusif 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang urgensi kaidah fikih dalam istinbat hukum. Arti penting kaidah fikih karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari studi hukum Islam secara keseluruhan. Tanpa memahami kaidah fikih, pemahaman seseorang terhadap hukum Islam menjadi tidak komprehensif. Kaidah fikih dapat dilihat penting dari dua segi, yaitu satu, dari segi sumber dana, dan yang kedua, dari segi istinbat al-ahkam. B. Kegunaan kaidah fikih. Menurut Ali Ahmad Ali Natwi, kegunaan kaidah-kaidah fikih ialah 1. Mempermudah dalam menguasai materi hukum, karena kaidah telah dijadikan patokan yang mencakup banyak persoalan. Dan yang kedua, kaidah membantu menjaga dan menyesuaikan persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan. C. Kedudukan kaidah fikih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Kaidah fikih sebagai dalil pelengkap. Kaidah fikih sebagai dalil pelengkap setelah Al-Quran dan Sunnah tidak ada ulama yang memperdebatkannya, yang artinya ialah para ulama sepakat kebolehan menjadikan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap. Di sini ada ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan dalil hukum adalah surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu." Di samping itu, hakim juga menggunakan kaidah fikih yang menyatakan hakim itu mengikuti kemaslahatan yang kuat. Dalam keputusan tersebut dengan jelas bahwa kitab fikih dan kaidah fikih dijadikan sebagai dalil pelengkap. Selain keputusan tersebut, putusan Pengadilan Agama Padang Sidimpuan nomor PAB 112/PAB/53/1986 tentang penetapan ahli waris dan bagian masing-masing. Dan hakim mengambil pertimbangan hukum sebagai berikut. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi, "Bagi laki-laki ada bentuk bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditentukan." 2. Kaidah fikih sebagai dalil mandiri, yaitu yang tidak membolehkan berpegang kepada keindahan fikih dalam istinbat hukum. Mereka yang berpendapat demikian antara lain Imam Juwaini, Ibnu Jaim, dan Ibn al-Id. Dalam putusan agama Palangkaraya nomor 137/PDT 6/2007 PA PIK 29 tentang gugat cerai majelis, hakim menjadikan kaidah fikih yang dikutip dari kitab Syarqawi ala al-Tahrir sebagai pertimbang keputusan sebagai berikut, yang bunyinya ialah, barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka
jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya. Menurut penulis, permasalahan yang muncul di masyarakat sekarang ini banyak sekali yang memang tidak didapati penyelesaian menggunakan Al-Quran dan Sunnah secara langsung, sehingga menjadikan kaidah fikih sebagai dalil hukum yang mandiri. Cukup relevan memang dengan perkembangan zaman saat ini. D. Beberapa hal penting dalam aplikasi kaidah fikih. Dalam menerapkan kaidah fikih terhadap berbagai kasus diperlukan kehati-hatian agar antara masalah yang akan dipecahkan dengan kaidah yang digunakan bisa tepat. Sebab antara masalah hukum yang dihadapi dengan kaidah fikih yang digunakan seperti kunci dalam anak. Yang maksudnya itu adalah yang seperti ini nih, kuncinya harus sesuai pasangannya, tidak kebesaran dan tidak kekecilan, agar pintu bisa dibuka. Yang terakhir, aplikasi kaidah dapat dilaksanakan dengan tepat dan benar. Yang pembahasannya meliputi 4, yaitu 1. Memahami ruang lingkup masalah yang dihadapi. Yang kedua, hubungan antara masalah dengan materi fikih. Dan yang ketiga, kesesuaian antara suatu kaidah dengan kaidah lainnya. Dan yang keempat, dan meneliti pengecualian dari kaidah fikih. Sekian penjelasan dari saya tentang urgensi kaidah fikih dalam istinbat hukum. Apabila saya salah ataupun apa, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.